Apa kabar pemirsa? Nusantara Sepekan hadir ke hadapan Anda untuk menyampaikan berita-berita terkuat sepanjang pekan ini. Berita-berita apa saja itu? Langsung saja kita saksikan selengkapnya. Beginilah suasana Sekolah Dasar Negeri Mustika Jaya 2, Kota Bekasi, Jawa Barat. Terlihat gerbang sekolah masih tertutup bahkan digembok. Tidak ada aktivitas belajar mengajar di lingkungan sekolah. Tidak berbeda jauh dengan Sekolah Menengah Pertama Negeri 4 Tambun Selatan. Sekolah tampak sepi dan tidak ada aktivitas di dalam maupun di luar sekolah. Wakil Wali Kota Bekasi Tri Adianto mengatakan, keputusan untuk meliburkan serta penundaan berbagai kegiatan yang bersifat pengumpulan massa ini dilakukan sebagai antisipasi wabah COVID-19. Selain penghentian program belajar mengajar, beberapa agenda dari rangkaian HUT Kota Bekasi juga ditunda, seperti Car Free Day serta Bekasi Night Festival. Diadakan rapat koordinasi di dalam rangka untuk meminimasi terkait dengan penyebaran virus corona COVID-19 ya. Jadi ada beberapa hal yang kita sepakati bahwa yang pertama adalah mulai tanggal 16 sampai tanggal 31 Maret ya, seluruh aktivitas sekolah mulai dari PAUD, SD, SMP, dan SMA, SMK akan diliburkan di Kota Bekasi. Kemudian yang kedua adalah berbagai event kegiatan yang terkait dengan pengumpulan massa sementara waktu ditunda pelaksanaannya. Yang pertama adalah karena ini terkait dengan ulang tahun, ya sudah banyak agenda yang teragendakan di tingkat pemerintah Kota Bekasi. Ya seperti Bekasi Night Festival, kemudian Bekasi Fashion Week, kemudian juga ada Pesta Rakyat Budaya yang akan dilaksanakan pada saat bulan April nanti. Nah itu 3 event besar itu yang kemudian ditunda pelaksanaannya. Yang ketiga juga adalah Car Free Day ya, untuk sementara waktu sampai batas yang belum ditentukan juga akan kita tunda pelaksanaannya. Ya, sehingga harapannya adalah memberikan kesempatan kepada seluruh warga masyarakat ya untuk kemudian mereka melakukan aktivitas yang sehat dan juga mengurangi kontak dengan masyarakat secara luas. Tri menjelaskan banyak agenda yang ditunda namun pegawai tidak diliburkan dan pelayanan tetap berjalan sebagaimana mestinya. Sebagai antisipasi, pemerintah Kota Bekasi juga akan menyiapkan pembersih tangan di lingkungan pemerintahan Kota Bekasi. Selain itu, Pemkot Bekasi juga meminta pihak pusat perbelanjaan dan hotel untuk menyiapkan pembersih tangan. Dari Bekasi, Nusantara TV Ari Ridwan melaporkan. Pasien perempuan itu langsung dievakuasi tim medis dengan pakaian lengkap alat pelindung diri dari salah satu rumah sakit swasta. Juru bicara penanganan COVID-19 Pemda Garut mengaku pasien merupakan rujukan dari rumah sakit swasta. Observasi dan keluhan awal di rumah sakit swasta sebelum dirujuk ke RSUD Slamet Garut, yakni mengalami gejala mirip corona. Ya, kami menerima informasi malam ini ada seorang warga Kabupaten Garut juga dirujuk ke Rumah Sakit Dr. Slamet. Ini kondisi klinis pneumonia berat. Sekarang akan ditangani oleh tim dokter, akan dilakukan observasi. Ini hanya baru informasi, kami baru mengecek awal bahwa ada rujukan dari salah satu rumah sakit swasta masuk ke Dr. Slamet Garut, pasien perempuan. Berarti masihnya pasien dalam pemantauan atau seperti ini apa? Informasi PDP, pasien dalam pemantauan. Tim medis akan segera mengambil sampel apus untuk dilakukan uji laboratorium di Litbangkes Kementerian Kesehatan. Hingga kini pasien ODP yang baru masuk ini belum ditentukan status negatif atau positif corona. Dari Garut, kontributor Nusantara TV Somantri melaporkan. Para pengusaha retail mengakui adanya kenaikan kunjungan sekaligus aktivitas belanja di beberapa retail menyusul kekhawatiran warga akan penerapan kebijakan lockdown yang menyebabkan aktivitas warga berhenti. Namun kekhawatiran tersebut sepertinya tidak beralasan karena hingga saat ini pemerintah belum berpikir mengambil kebijakan lockdown tersebut.
Selain itu, menurut Store Manager Indogrosir, Ade Nur Aribaya menegaskan stok bahan pangan aman sehingga tidak perlu ada kepanikan untuk membeli bahan pangan dengan jumlah besar. Stok di Indogrosir cukup aman ya Mas ya, cukup tersedia. Jadi saat ini memang dalam kondisi sekarang ini kita sediakan stok barang itu sampai kurang lebih 2 bulan, cukup untuk 2 bulan. Sehingga dengan adanya pemberitaan di masyarakat saat ini di mana ada kekurangan stok segala macam itu tidak ya, di Indogrosir stok cukup aman. Oleh karena itu masyarakat yang berniat berbelanja jangan panik, kemudian jangan termakan isu-isu di luar ya, barang-barang di Indogrosir cukup tersedia. Ade menambahkan setidaknya hingga saat ini persediaan bahan pangan aman hingga 2 bulan ke depan. Dari Jakarta, Tirta Wijaya, Amelia Arsiti, Nusantara TV melaporkan. Seperti inilah suasana yang terjadi di pintu masuk stadion saat para supporter dan penonton akan memasuki tribun. Mereka harus melewati penjagaan petugas kepolisian dan dinas kesehatan setempat yang memeriksa suhu tubuh menggunakan thermal gun. Tak hanya itu, petugas juga menyemprotkan desinfektan ke tangan penonton. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi penyebaran virus COVID-19 di tengah kerumunan penonton. Masalah adanya isu mewabahnya virus corona ya. Kami dari aparat kepolisian di sini koordinasi dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Jepara yaitu untuk mencegah adanya virus tersebut. Yaitu diantaranya dengan melaksanakan yaitu pengukuran suhu ya para supporter maupun pemain yang akan masuk. Yang kedua yaitu menyiapkan antiseptik ya, atau hand gel ya, untuk para supporter dan pemain ya, sebelumnya kita cuci, kita biasakan untuk cuci bersih ya agar kita antisipasi untuk menularnya ya virus corona ini. Sementara itu pertandingan ini dimenangkan oleh Persijap Jepara dengan skor 1-0. Gol dicetak oleh kapten tim Persijap Asri Akbar dari titik putih pada menit ke-65. Setelah sebelumnya salah satu pemain dari Persego melakukan handsball. Skor 1-0 ini bertahan hingga peluit panjang dibunyikan. Dari Jepara, Jawa Tengah, kontributor Nusantara TV Dedi Setiawan melaporkan. Dalam keterangan pers, Menteri Sekretaris Negara Pratikno dan Wakil Kepala RSPAD Gatot Subroto, Kolonel Albertus Budi Sulistia mengumumkan salah seorang pejabat tinggi di tanah air terpapar virus COVID-19, yakni Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi. Meski demikian, berdasarkan laporan terakhir yang diterima Mensesnek dari Menteri Kesehatan, kondisi Menteri Perhubungan dikabarkan semakin baik. Jadi awalnya beliau dirawat dengan penyakit penyerta di rumah sakit swasta, sebuah rumah sakit swasta. Kemudian disertai dengan perkembangannya timbul sesak nafas. Nah, selanjutnya beliau dilakukan pemeriksaan lebih lanjut serta dilakukan pemasangan beberapa alat medik ya supaya kondisi beliau tertangani dengan baik. Dan saat ini beliau kita rawat di RSPAD dan tadi sore tim yang merawat menyatakan ada perbaikan keadaan umum beliau. Mensesnek Pratikno mengatakan Menteri Perhubungan mengemban tugas-tugas yang sangat penting dan berperan sangat aktif serta menjadi yang terdepan dalam penanganan COVID-19 di Indonesia. Sementara itu, untuk menjalankan tugas-tugas Menteri Perhubungan, Presiden Joko Widodo telah mengangkat Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan, sebagai Menteri Perhubungan ad interim. Perlu kami sampaikan juga, tugas-tugas Kementerian Perhubungan sangat berat sekarang ini. Presiden sudah menugaskan mengangkat Menteri Perhubungan ad interim, yaitu menugaskan Menko yang mengkoordinatori, yaitu Menko Maritim dan Investasi sebagai Menteri Perhubungan ad interim. Menanggapi kejadian ini, Pratikno menuturkan Presiden Jokowi berpesan kepada seluruh jajarannya untuk bekerja lebih keras menangani wabah COVID-19 agar masyarakat terlindungi. Pemirsa, kami masih akan kembali dengan informasi menarik lainnya.